Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiladatus Soliha. Saya Siti Aisyah. Saya Sylvia Dia Ramawati. Saya Salma Nabila. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya semester 6. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai analisis karakteristik peserta didik di era industri 4.0 yang meliputi: pertama, bagaimana karakteristik peserta didik di era industri 4.0. Yang kedua, masalah-masalah apa yang sering kali terjadi di dalam diri peserta didik di era industri 4.0. Dan yang terakhir yaitu bagaimana rancangan, inovasi, dan manajemen kelas yang cocok digunakan di era industri 4.0. Untuk selanjutnya langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik peserta didik native generation. Perlu kita ketahui bahwa karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti tabiat watak, pembawaan, atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Menurut Sudirman, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola, kelakuan, dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Menurut Hamzah, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Dalam menganalisis peserta didik, Russell mengajukan 4 faktor kunci yang menentukan keberhasilan peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik umum. Karakteristik umum ini meliputi gambaran tentang umur, jenis kelamin, tingkat, dan faktor budaya dan sosial ekonomi. Yang kedua, ada kompetensi awal. Nah, kemampuan awal itu meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau yang belum dimiliki peserta didik, seperti pengetahuan prasyarat. Untuk mengetahui kemampuan awal dalam konsepnya Dick and Carey, maka perlu diberikan pertanyaan informal, seperti menanyakan tentang topik-topik tertentu di dalam kelas. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar. Nah, gaya belajar ini merujuk pada ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi bagaimana pandangan dan respon peserta didik pada berbagai stimulus yang diberikan. Nah, kemudian yang keempat ada kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Adalah berbagai kemampuan, keterampilan, atau bakat yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, saat ini generasi yang kita hadapi itu dinamakan generasi milenial, mampu menguasai teknologi, aktif di sosial media, mereka mencari informasi, hiburan, olahraga, atau politik, atau yang lain-lain. Nah, dalam kurun waktu 100 tahun telah terbentuk 5 generasi yang berbeda. Masing-masing generasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan perilaku dan pola pikirnya. Nah, yang pertama ada generasi baby boomers, lahir kisaran tahun 1946 sampai 1964. Nah, sikap yang paling khas mereka ini adalah memegang teguh adat istiadat yang berlaku, yang susah menerima perubahan dan teknologi yang berkembang. Etika kerja yang dimiliki oleh baby boomers ini salah satunya adalah bekerja keras dan berdedikasi tinggi. Lebih menyukai berbicara secara langsung dibandingkan melalui perangkat atau media. Selanjutnya ada generasi X. Generasi X ini lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Nah, generasi X ini mulai mengenal adanya komputer untuk bekerja. Nah, hal tersebut menyebabkan mereka memilih inovasi yang lebih baik untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Mereka tidak menyukai adanya kekuasaan yang mengikat, dan ketika berkomunikasi mereka tidak menyukai basa-basi yang berlebihan, sehingga saat berbicara langsung itu pada inti pembahasannya. Selanjutnya ada generasi Y yang lahir kisaran tahun 1981 sampai 1994. Generasi Y ini dikenal dengan istilah generasi milenial. Generasi Y ini umumnya memiliki sikap toleran yang tinggi dan menghargai adanya perbedaan. Nah, hal ini berpengaruh terhadap lingkungan kerja yang mereka inginkan, yaitu penuh dengan kekeluargaan dan dapat berkolaborasi.
Untuk membicarakan hal yang serius, generasi Y ini lebih suka bicara secara personal dan bertemu langsung. Mereka ingin segala permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak salah paham. Kemudian selanjutnya ada generasi Z yang lahir pada kisaran 1995 sampai 2010. Generasi Z ini tumbuh bersamaan dengan adanya inovasi teknologi yang beragam seperti smartphone, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, kehidupan menjadi sangat bergantung pada teknologi. Tidak jarang mereka itu mementingkan popularitas dari sosial media dengan melakukan hal-hal yang penuh dengan sensasi. Pola pikir generasi Z ini lebih terbuka terhadap perubahan inovatif untuk mengembangkan hal-hal yang baru. Namun, beberapa mengatakan bahwa generasi Z ini tidak terlalu peduli dengan kondisi sekelilingnya dan bersikap individualis dalam menghadapi sebuah masalah. Selanjutnya ada generasi Alpha yang lahir kisaran tahun 2011 sampai sekarang. Nah, tipe-tipe generasi terakhir adalah generasi Alpha ini. Kebanyakan mereka itu memasuki fase anak-anak. Teknologi telah dikenalkan sejak mereka lahir, bahkan sudah berpengalaman dalam menggunakannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap anak-anak saat ini yang familiar dengan menggunakan smartphone dan internet. Karena pertumbuhan mereka diiringi dengan adanya teknologi tersebut, sehingga mereka tidak akan bisa dilepaskan dari teknologi yang ada. Nah, PR-nya untuk para orang tua yang berasal dari generasi sebelumnya harus bisa mengarahkan para generasi Alpha ini untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan baik. Sekian penjelasan dari saya. Masalah-masalah pada diri peserta didik 4.0. Dalam pengaplikasian penggunaan teknologi pada pendidikan 4.0 di Indonesia memberikan dampak yang sangat baik untuk kemajuan pendidikan. Namun di sisi lain juga membawa masalah-masalah baru pada diri peserta didik. Ada beberapa masalah yang umumnya terjadi pada diri peserta didik. Yang pertama, timbulnya kecemburuan sosial antar peserta didik. Banyak sekolah pada tingkat SMP sederajat ke atas yang memperbolehkan peserta didiknya untuk membawa gadget ke sekolah karena keterbatasan fasilitas di sekolah. Di sisi lain, tidak semua peserta didik memiliki gadget dengan kualitas yang sama. Hal itu akan membuat peserta didik kalah bersaing dengan sesamanya dan menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, yakni fokus peserta didik kurang menyeluruh. Hal ini disebabkan karena pendidik masih dalam tahap belajar dalam menggunakan teknologi pada pendidikan 4.0 sehingga pendidikan yang disampaikan belum maksimal. Yang ketiga, kurangnya nilai tanggung jawab pada diri peserta didik. Semakin mudahnya akses informasi membuat peserta didik semakin terlena, semakin enggan bertanggung jawab, degradasi moral, dan meningkatnya kejahatan pada kalangan peserta didik. Yang terakhir atau yang keempat yakni adanya pergeseran etika sosial pada pergaulan peserta didik. Atau yang sering terjadi adalah conditioning, di mana sebuah istilah tindakan acuh tak acuh seseorang pada lingkungannya karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Nah, adanya masalah-masalah tadi perlu perhatian dari pemerintah maupun penyelenggara pendidikan untuk dijadikan solusi bersama agar nantinya pendidikan Indonesia bisa terus lebih baik lagi. Saya akan menjelaskan tentang rancangan inovasi dan perubahan manajemen kelas. Adalah para peserta didik dituntut untuk dapat memiliki keterampilan abad 21 yang meliputi creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Menurut Mendikbud RI Muhajir, dalam menghadapi revolusi industri, perlu merevisi kurikulum dengan menambahkan 5 kompetensi, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, peserta didik diharapkan memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif. Yang ketiga, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan komunikasi. Yang keempat, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Yang kelima, peserta didik diharapkan memiliki kepercayaan diri. Ini saya akan membahas mengenai blended learning. Jadi untuk mencapai keterampilan abad 21 yang terdiri dari leadership, digital literasi, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan team working, dibutuhkan tren pembelajaran dan best practice yang sesuai. Salah satunya yaitu melalui pembelajaran terpadu atau secara blended learning. Blended learning adalah cara mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran yang sesuai bagi masing-masing siswa di dalam kelas.
Menurut Fitzpatrick, blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran secara online dengan pembelajaran melalui tatap muka di kelas. Hal serupa juga dikemukakan oleh Wilson yang dimana menyatakan bahwa blended learning adalah metode yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran secara online. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis blended learning merupakan gabungan antara literasi lama dengan literasi baru, yang dimana literasi baru terdiri dari literasi manusia, literasi data, dan literasi teknologi. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan blended learning menurut Ronsen. Pertama yaitu blended learning lebih efektif daripada hanya belajar secara tatap muka atau hanya belajar secara online. Yang kedua, blended learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, blended learning dapat menjadi cara yang tepat untuk memperpanjang waktu belajar sehingga peserta didik dapat mencapai standar kesiapan di perguruan tinggi atau di dunia kerja. Yang keempat yaitu blended learning dapat memungkinkan siswa memperoleh literasi digital dan keterampilan belajar online. Yang kelima, blended learning dapat dijadikan cara yang tepat untuk menutupi pembelajaran yang tidak dapat dihadiri secara tatap muka. Yang keenam, blended learning dapat membuat tugas menjadi lebih menarik dan lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu, blended learning dapat memungkinkan untuk dilakukan pemantauan kemajuan siswa secara lebih mudah. Selanjutnya yaitu muatan pembelajaran abad 21, yang dimana muatan pembelajaran abad 21 ini harus selalu menyesuaikan dengan perubahan, termasuk di era industri 4.0. Muatan pembelajaran ini diharapkan mampu memenuhi keterampilan abad 21 yang meliputi: pertama, pembelajaran dan keterampilan inovasi yang terdiri dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi. Yang kedua yaitu keterampilan literasi digital yang meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Yang terakhir yaitu karir dan kecakapan hidup, meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Sekian dari penjelasan kami mengenai analisis karakteristik peserta didik di era industri 4.0. Saya Wiladatus Soliha. Saya Siti Aisyah. Saya Sylvia Dia Ramawati. Saya Salma Nabila. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.